Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Gananta Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang merakit komputer di aplikasi Cisco IT Essential Desktop. Pertama kita menuju ke aplikasinya. Kita ke power supply, lanjut pemasangan power supply, lalu memasang skrup agar tetap kencang. Di sini power supply merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya pada setiap komponen-komponen komputer. Lanjut ke pemasangan motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang ada di dalam sebuah casing komputer di mana sebuah komponen komputer terhubung. Motherboard menyediakan konektivitas antara komponen perangkat keras komputer seperti prosesor, CPU, memori, RAM, hard drive, dan kartu video. Ini kita memasang RAM. Agar tetap kencang. Ini ke RAM kedua. RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komponen yang tidak dapat diakses dalam waktu yang tetap. Tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori atau acak, jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. Lanjut ke CPU. CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Struktur CPU, control unit, terus ada arithmetic and logic unit atau ALU, terus ada register CPU. Lanjut ke pemasangan thermal component. Ini adalah odol agar tidak panas. Lanjut ke pemasangan heatsink. Heatsink adalah sebuah kipas pada komputer. Lanjut ke adapter card. Lanjut ke pemasangan video adapter. Pasang skrup agar tetap kencang. Video adapter atau GPU adalah singkatan dari Graphic Processing Unit, disebut juga VPU, Visual Processing Unit, yaitu komponen hardware komputer yang menghubungkan peralatan pemrosesan grafis dengan peralatan output berupa monitor pada komputer lama. Pemrosesan grafis dilakukan oleh prosesor utama atau CPU. Lanjut ke pemasangan NIC. Jangan lupa pasang skrup. NIC merupakan sebuah perangkat keras jaringan yang secara fisik berbentuk seperti sebuah kartu ekstensi yang memungkinkan setiap komputer dapat terhubung dengan suatu jaringan dengan menggunakan kabel jaringan.
NIC atau Network Interface Card ini juga memiliki beberapa istilah lain seperti kartu jaringan, LAN card, dan juga external card. Lanjut ke wireless NIC. Wireless NIC merupakan jaringan NIC atau Network Interface Card yang menggunakan sistem sinyal atau tanpa kabel dalam melakukan transfer data. Lanjut ke internal drive. Lanjut ke pemasangan hard disk ke drive HDD. HDD adalah perangkat keras atau hardware yang berguna sebagai media penyimpanan data komputer. Perangkat ini akan menampung beragam data baik itu seperti gambar, video, data sistem, aplikasi, dan lain sebagainya. Lanjut ke pemasangan optical drive. Salah satu perangkat keras yang umumnya terdapat pada komputer maupun laptop ini digunakan untuk membaca dan menulis data ke CD atau DVD yang dikenal dengan istilah optical disk, menggunakan sinar laser pada spektrum untuk membaca dan menulis data ke piringan CD ataupun DVD. Lanjut ke disket atau floppy. Disket pasang. Disket merupakan sebuah media penyimpanan yang bersifat removable, atau artinya media penyimpanan ini bisa dilepas dan dipasang dengan mudah. Disket digunakan untuk memperoleh sebuah informasi mengenai yang keluar maupun yang masuk di dalam sistem komputer. Lanjut ke pemasangan internal kabel. Ini kita memasangkan internal kabel. Lalu kita memasang patah kabel. Lalu floppy. Lalu selanjutnya memasang SATA. Lalu ke eksternal kabel, kita memasang case panel. Jangan lupa tambahkan skru. Pemasangan kabel monitor. Lalu keyboard.
lalu kabel mouse. Selanjutnya kabel USB. Selanjutnya wireless antenna. Ethernet dulu, lalu sekarang wireless antenna. Lalu yang terakhir power card. Komputer telah selesai dirakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.